Kemenak Temanggung Gandem, Madrasah Mandiri Berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi siklus air. Sebelum membahas lebih jauh, kita simak dulu ya KD-nya. Manfaat air. Air merupakan bagian yang paling penting bagi makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, air dipergunakan antara lain untuk mandi, memasak, mencuci, keperluan minum, membersihkan rumah, pelarut obat, dan air juga berguna untuk menjaga keseimbangan tubuh. Manfaat air bagi manusia. Yang pertama, untuk makan dan minum. Yang kedua, untuk mencuci berbagai kebutuhan. Yang ketiga, jalur transportasi air. Dan yang terakhir, tenaga pembangkit listrik, dan masih banyak lagi. Manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama, air membantu proses untuk fotosintesis. Yang kedua, menjadi pengangkut zat hara dan nutrisi dari tanah ke tumbuhan. Manfaat air bagi hewan. Yang pertama, sebagai sumber kehidupan. Yang kedua, menjadi habitat hidup hewan air. Yang ketiga, untuk menjaga suhu tubuh ketika udara panas. Nah, itu dia beberapa manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Proses terjadinya air dinamakan siklus air. Apakah sudah pernah mendengar siklus air itu apa? Jadi, siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Tahukah kalian bahwa kandungan bumi 70% adalah air? Lalu, apakah air di bumi itu akan bertambah atau berkurang? Air akan tersedia di bumi yang volumenya tetap tidak bertambah ataupun berkurang. Ketersediaannya air di bumi karena adanya siklus air. Siklus air tersebut meliputi evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Dalam proses tersebut, air mengalami perubahan wujud melalui proses evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pengembunan, dan presipitasi atau jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Skema siklus air dapat dilihat pada penjelasan berikut. Yang pertama, sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi, antara lain air sungai, danau, dan laut. Air dari hasil pernafasan manusia, hewan, dan kandungan air di tumbuhan hijau sehingga mengalami penguapan. Tahap ini dinamakan dengan evaporasi. Adapun penguapan pada tumbuhan disebut transpirasi. Uap air akan naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air itu disebut kondensasi. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian
akan membentuk gumpalan awan. Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik-titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air akan jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Proses turunnya titik-titik air inilah dinamakan presipitasi. Air tersebut akan sampai ke seluruh permukaan bumi termasuk ke dalam tanah. Proses menyerapnya air ke dalam tanah disebut dengan infiltrasi. Air yang ada di permukaan bumi akan kembali menguap oleh pengaruh panas matahari. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi kemudian meresap ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori, serta batuan membentuk cadangan air tanah atau mengalir di permukaan tanah menuju perairan seperti danau, laut, dan sungai. Cadangan air yang ada di permukaan bumi tersebut nantinya akan menguap kembali menjadi bentuk awan dan melakukan proses perputaran yang sama secara terus-menerus dan berulang-ulang. Itulah materi tentang siklus air. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua dalam memahami materi tentang siklus air. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.